Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspitasari Mahmud, NIM 22105244 dari kelas PGMI 4B. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali materi tentang konsep dan penerapan penilaian autentik. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang pengembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Selanjutnya itu ada penilaian autentik yang terbagi atas 3. Yang pertama itu ada kompetensi sikap, kedua kompetensi pengetahuan KI atau 3, yang ketiga itu kompetensi keterampilan KI 4. Selanjutnya ada penilaian berorientasi HOTS. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu penilaian sikap pada pembelajaran yang berorientasi HOTS tidaklah merubah konsep penilaian sikap pada kurikulum K13 atau 2013 yang telah dipahami oleh guru selama ini. Pada penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik, perilaku menonjol sangat baik, dan perilaku bimbingan yang dijumpai selama proses pembelajaran dapat ditulis dalam bentuk jurnal atau catatan pendidik. Nah, yang kedua itu ada penilaian pengetahuan dan keterampilan, dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu. Yang ketiga ada penilaian hasil belajar, diharapkan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, think or thinking skill, HOTS, karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pelajaran. Selanjutnya di sini ada pengertian HOTS. Nah, pengertian HOTS itu merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau menunjuk tanpa melakukan pengolahan. Lanjut, karakteristik soal HOTS. Di sini ada 3 bagian, yaitu pertama mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, kedua berbasis masalah kontekstual, ketiga menggunakan bentuk soal yang beragam. Selanjutnya ada tingkat kognitif. Di sini ada 3 level tingkat kognitif. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman itu di level 1, aplikasi level 2, penalaran level 3. Lalu ada penyusunan instrumen penilaian. Yang pertama ada penilaian kognitif. Yang kedua ada penilaian sikap atau afektif. Nah, penilaian sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Lalu ada penilaian keterampilan. Dalam proses penilaian keterampilan sudah tentu ada aspek HOTS di dalamnya. Contoh penilaian adalah teknik praktis, produk, dan proyek. Karena dalam proses tersebut ada kreativitas, ada proses transfer of knowledge, dan ada proses penyelesaian masalah. Baik, itulah pemaparan review dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu ada penyusunan instrumen penilaian. Di sini ada penilaian kognitif, lalu ada penilaian sikap atau afektif. Nah, penilaian sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap juga dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, dalam proses penilaian keterampilan sudah tentu ada aspek HOTS di dalamnya. Contoh penilaian adalah teknik praktik, produk, dan proyek. Karena dalam proses tersebut
ada kreativitas, ada proses transfer of know, dan ada proses penyelesaian masalah. Baik, itulah hasil review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.